Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulidin dengan NIM 105122156. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara kerja robot otonom menggunakan ROS, Turtlebot 3 dan juga Gazebo. Nah, robot otonom adalah robot yang bisa bergerak mengenai lingkungan dan menuju tujuan secara otomatis. Robot mengendalikan pergerakannya menggunakan kecepatan linear dan juga angular menggunakan Epic CMD valve. Robot menggunakan untuk bernavigasi, robot menggunakan sensor lidar untuk melihat atau scanning rintangan yang ada di depannya. Nah, robot juga menggunakan sensor lidar untuk menghasilkan data. Lalu agar robot bisa membuat peta sekaligus mengetahui posisinya digunakan metode SLAM. Setelah peta terbentuk, robot melakukan navigasi otomatis dengan navigation stack yang mencakup perencanaan jalur, pelacakan goal atau tujuan, dan juga penghindaran rintangan. Nah, seluruh proses mulai dari pergerakan robot, sensor hingga navigasi direkam menggunakan Rosberg. Data ini kemudian diolah menjadi grafik dan juga metrik untuk menilai performa robot seperti akurasi posisi dan juga kualitas jalur. Nah, dengan praktikum ini kita belajar bagaimana robot membangun peta, bergerak secara mandiri, dan juga bagaimana mengevaluasi kinerjanya berdasarkan data yang telah kita rekam atau hasil yang kita rekam menggunakan Rosberg. Baik, langsung saja kita masuk ke proses praktikumnya. Baik, langsung saja kita langsung ke simulasi praktikumnya. Yang pertama, di sini kita menuliskan perintah ekspor model burger. Di sini kita memberitahu kepada ROS model robot apa yang kita gunakan. Lalu kita tuliskan perintah sim and slam.launch. Nah, di sini kita menjalankan gazebo yang telah kita buat, dan juga slam di sini berfungsi untuk agar robot bisa mengeksplorasi dari gazebo yang kita buat. Nah, di sini hasilnya akan muncul gazebo yang telah kita buat sebelumnya. Dia memanggil gazebo ini, dan di sini ada juga robotnya dalam gazebo tersebut. Lalu selanjutnya kita jalankan perintah ini ekspor turtle ini kita jalankan terus. Lalu kita ke perintah gmapping. Nah, gmapping ini berfungsi agar robot bisa membuat peta sendiri secara real time ketika robot digerakkan pada gazebo kita. Nanti hasilnya dia akan membuka RVIS. Nah, di sini hasilnya bakalan seperti ini. Karena robot belum menjelajahi peta semuanya gazebonya, maka mapnya belum dibuat secara keseluruhan. Untuk menggerakkan robot ini agar bisa menjelajahi semua peta di sini kita akan menjalankan perintah yang namanya teleopti. Ini fungsinya dia bakalan mengambil perintah dari keyboard. Nanti ketika kita klik tombol pada keyboard, maka robot akan bergerak sesuai perintah kita. Langsung saja kita contohkan di sini. Kita buka gazebo-nya, lalu kita buka terminal teleoptinya. Nah, ketika klik di sini saya klik W, maka robot akan maju. Nah, terlihat di sini robotnya maju, dan juga pada gmapping-nya dia bakalan scanning peta atau mapnya. Nah, di sini terbuka semua. Nah, oke, setelah kita lakukan ini, kita lakukan ke semua agar mapnya utuh dijelajahi oleh robot, maka kita simpan. Nah, di sini saya kebetulan sudah simpan hasil saya, yaitu di folder UAS, yaitu mapku.pgm dan juga mapku.yaml. Baik, di sini kita akan melakukan navigasi pada peta kita. Yang pertama, kita tentukan dulu titik posisi awal robot. Nah, di sini saya memilih di tengah-tengah sini. Lalu selanjutnya, sebelum kita menentukan titik goal atau titik tujuan, kita lakukan dulu rekaman agar nanti datanya bisa kita analisis atau kita gunakan kembali. Nah, di sini kita gunakan langsung saja perintah Rosberg-nya. Nah, di sini sudah mulai direkam. Lalu selanjutnya kita tentukan titik tujuan yang akan kita capai. Nah, di sini pertama saya akan menentukan titik tujuan saya di bagian sini. Langsung saja kita klik. Nah, maka robot akan langsung merencanakan jalurnya dan langsung menuju tempat tujuan dengan jalur yang sudah direncanakan. Di sini kita lihat saja prosesnya menuju ke tempat tujuan. Setelah ini kita nanti bisa juga tentukan lagi titik tujuan selanjutnya sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Baik, jika sudah selesai melakukan navigasi, selanjutnya kita berhentikan rekaman dari Rosberg-nya dengan mengklik Ctrl C. Lalu nanti hasilnya akan tersimpan dengan nama hasil _ujian.back. Nah, sebelum kita lanjut ke analisisnya, kita cek dulu info dari file hasil ujiannya. Nah, di sini tertera infonya, ada durasinya segala macam, ada juga post topiknya. Ya, ini pesannya ada MSKS, pastikan sini tidak nol ya. Nah, di sini kan biasanya ada semua isinya. Nah, setelah udah kita cek, selanjutnya kita ubah ke .csp. Tadi kan .back, kita ubah ke .csp agar bisa dianalisis nantinya atau dibuat grafiknya. Nah, di sini kita tuliskan saja perintahnya. Di sini post topik echo min b, misalnya hasil ujian .back min p cmb file, kita ubah ke csp. Nah, setelah diubah nanti hasilnya bakalan tersimpan di file, yaitu di folder csp. Nah, ini adalah hasil file .csp-nya. Selanjutnya kita buat grafiknya dengan program Python. Nah, di sini merupakan kode program dari Python yang kita gunakan untuk menganalisis atau mengambil grafik dari data yang sudah kita rekam tadi. Sebelumnya di sini saya menyimpan semua hasil analisis saya atau hasil data saya di folder UAS biar mudah dalam pencariannya. Nah, di sini saya menyimpan program Pythonnya dalam nama analysis_rosberg.py. Di sini kita langsung jalankan. Nah, di mana pas saya jalankan tadi hasilnya seperti ini. Dia menganalisis waktu tempuh sampai menganalisis coverage peta. Nah, hasilnya bakalan disimpan di dalam folder hasil analisis.
Untuk melihat gambarnya lebih jelasnya, nah di sini ada gambar waktu tempuh grafiknya. Di sini ada gol pertama ada 41 detik, gol kedua 5 detik dan sebagainya. Lalu lanjut ke grafik yang kedua, ada lintasan dari robotnya. Yang pertama di sini lintasan menuju gol pertama, ke sini kedua, ketiga, keempat dan juga kelima di sini. Nah, untuk selengkapnya atau lebih lengkapnya nanti akan saya lampirkan di laporan akhir saya.